semua tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh bahagia tentunya, amin. Ayah Bunda, kita masih membahas materi tentang 1001 bicara orang tua dengan remaja. Iya. Ya. Kenapa tema ini atau buku ini, tema ini kita angkat dari sebuah buku ya Kak Ifah, seperti Kak Ifah sampaikan. Kenapa dikatakan 1001 cara? Bukan berarti yang di dalam buku ini ada 1001. Iya. Bukan berarti ada cara 1, cara 2 sampai 1001 ya. Iya, begitu. Ini untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara orang tua dengan remaja ini begitu pelik, begitu banyak permasalahan remaja yang tentunya orang tua harus tahu. Sehingga ketika orang tua mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh para remajanya, orang tua akan lebih bisa masuk ke dalam kehidupan remaja dan berusaha untuk menjadi sahabat remaja dan tentunya untuk menjadi solusi yang terbaik bagi para remajanya, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya di bab 1 dan 2 kita telah membahas tentang bagaimana pola asuh yang dalam tanda kutip negatif yang harus yang harus dihilangkan agar tidak kembali kita gunakan atau kita aplikasikan kepada anak remaja kita. Kemudian yang keduanya tentang macam-macam gaya komunikasi dan pola asuh yang bermacam-macam, yang tentunya kita sebagai orang tua harus mengetahui kita selama ini menggunakan gaya komunikasi yang mana, seperti itu. Dan ketika kita telah mengetahui dari sisi ilmunya tentang efek atau imbas dari gaya komunikasi yang kita gunakan itu, tentunya kita akan berusaha untuk merubah diri, melakukan gaya komunikasi yang terbaik yang kita harapkan ke depannya efeknya itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita yang telah remaja, seperti itu. Iya. Jadi kesempatan yang kemarin yang telah kita sampaikan ternyata itu sangat berguna tentunya, karena ada salah satu pendengar kita juga yang setelah kita siaran itu ya kebetulan ketemu sama saya, langsung dia bilang, oh saya berarti selama ini salah nih katanya, harusnya saya kayak gini ya Mbak ya, gitu. Iya kayaknya, saya bilang kayak gitu ya. Kemarin ada dengar, oh iya katanya, kemarin saya ada dengar gitu. Berarti kan itu kan memberikan pengaruh yang positif gitu ya. Hal yang tidak baik untuk dilakukan, atau bisa dikatakan pola asuh turunan ya. Dari dulunya nenek moyangnya seperti itu, cara dia memberikan pendidikan terhadap anaknya, ternyata salah. Betul. Diubah dengan secara positif, sadar ya, tentunya betul. Dan juga dengan cara yang positif. Betul sekali. Ayah Bunda, ketika kita telah mengetahui gaya komunikasi yang terbaik yang dapat kita terapkan kepada para remaja kita, kepada buah hati kita yang telah remaja, tentunya kita dalam membahas atau menghadapi permasalahan pada remaja itu tidak sempit, hanya seputar masalah sekolah tentunya. Berbeda dengan ketika anak-anak kita masih masa-masa anak-anak, dalam hal ini usia TK sampai usia SD. Misalnya kita hanya komunikasinya itu seputar apakah sudah mengerjakan PR, apakah tadi pelajaran di sekolah dapat dipahami, seputar itu saja. Seperti yang sering kita ditanyakan oleh para orang tua kepada anak-anaknya, seperti itu. Namun ketika anak kita sudah memasuki usia remaja, permasalahannya yang dihadapi remaja itu akan lebih kompleks lagi, akan lebih luas lagi karena seiring berkembangnya emosi si anak, kemudian berkembangnya pergaulan anak, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan
secara pribadi, secara mental juga akan ada perubahan seperti itu. Nah, untuk tema pada pagi hari ini kami ingin membahas hal itu untuk sama-sama kita ketahui sebagai orang tua apa saja sih masalah yang biasanya dihadapi oleh para orang tua terhadap remajanya ini. Di sini kami rangkumkan dari merujuk kepada International Guideline on Sexuality and on Sexual Education yang diterbitkan oleh UNESCO atau Badan PBB untuk pendidikan. Ada 7 poin yang masalah atau topik komunikasi yang sering dibicarakan oleh orang tua kepada para remajanya. Namun tentunya di buku ini juga selain mengacu kepada PBB, namun juga melakukan survei keseharian orang tua dan remaja di masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Jadi di situ sudah dirangkum semuanya gitu ya. Ya. Dan dari 7 poin itu juga sudah ada surveinya ternyata. Iya, betul. Ini yang harus kita ketahui juga, dan teman-teman yang ada di rumah tentunya yang monitor radionya di 101.5 FM. Ada 7 topik atau wilayah komunikasi orang tua dengan remaja. Nah, kita harus tahu nih. Yang pertama. Ya, baik. Oke. Yang pertama ya Bunda, yang menjadi topik komunikasi orang tua dengan remaja yang tentunya perlu kita ketahui dan kita dalami agar jangan sampai salah satu dari 3 topik ini menjadi sumber konflik kita sebagai orang tua pada remaja karena ketidaktahuan kita bagaimana cara menghadapinya seperti itu, atau bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada para remaja. Yang pertama ya Bunda, yaitu tentang masalah atau topik atau wilayah topik tentang rumah dan keluarga. Seperti itu. Rumah dan keluarga, lagi-lagi larinya ke rumah ya, ataupun keluarga. Betul. Ini bagaimana nih? Untuk rumah dan keluarga ini meliputi beberapa poin, beberapa tema yang akan menjadi permasalahan dengan orang tua dan remaja, yaitu yang pertama aturan di rumah, kemudian pembagian pekerjaan rumah tangga dan tantangan kehidupan, seperti itu. Aturan yang ada di rumah, ya. Pembagian pekerjaan yang ada di rumah ya. Betul. Dan juga tadi tantangan kehidupan. Iya. Ini perlu kita ketahui, maksudnya gimana? Ya. Untuk aturan di rumah biasanya di setiap rumah tangga tentunya ada peraturan-peraturan yang diterapkan oleh orang tua kepada anggota keluarganya, dalam hal ini kepada anaknya yang telah remaja. Kenapa penting adanya aturan di rumah? Karena hal ini biasanya menjadi sumber konflik antara orang tua, baik itu ayah maupun ibu, kepada anak remajanya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang remaja yang dia pada suatu malam dia pulang larut malam, misalnya sampai jam 11 malam. Namun ketika dia pulang ke rumah, tiba-tiba sang ayah marah besar kepada anaknya, yang mungkin anak remaja ini seorang anak perempuan, seperti itu, remaja putri, yang tidak dipahami oleh remaja ini, anaknya yang telah remaja ini, kok kenapa ayah marah-marah seperti itu, padahal tadi ketika berangkat misalnya atas seizin ayah. Namun dalam hal ini di lain sisi si ayah menganggap anaknya telah bisa berpikir dewasa, bisa menentukan mana yang terbaik dan berharap anaknya pulang misalnya tidak terlalu larut malam. Iya. Seperti itu. Namun miskomunikasi ini terjadi karena tidak ada aturan yang disepakati bersama. Misalnya sang ayah atau orang tua membuat peraturan yang dibicarakan terlebih dahulu dengan remaja ketika keluar rumah malam hari, misalnya sebelum jam 9 atau mungkin maksimal jam 9 harus sudah ada di rumah. Namun ini tidak diatur dulu
tidak disepakati dulu peraturan ini sehingga anak tidak memahami tentang batasan jam berapa dia sudah harus sampai di rumah, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya, iya. Oke. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada, itu adalah salah satu contoh yang umum dan sering terjadi, biasa terjadi juga. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjutkan lagi nih dialog kita untuk edisi pagi hari ini, Ibu ya. Karena masih ada beberapa lagi topik yang harus kita bahas nih di pagi hari ini. Kita akan break dulu sejenak nih ya, sambil mendengarkan beberapa buah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.